apa itu hasad dan bagaimana bahayanya hasad pada diri kita dan orang lain, dan bahayanya hasad di dunia maupun di akhirat. Bahwasanya hasad artinya karahiyatun ni'mah, yaitu membenci kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang lain. Kepada orang lain. Dia menjadi dosa apabila seseorang sudah memiliki tekad kuat untuk melampiaskan kebencian itu dalam bentuk sikap, perbuatan maupun ucapan. Jika sudah tertuang dalam ucapan yang berisi keinginan menghilangkan nikmat saudaranya sesama muslim dari dirinya, jika sudah dia melakukan perbuatan usaha untuk melenyapkan, menghilangkan kenikmatan orang lain, salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita semata-mata hadir dalam majelis ilmu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya amal yang dilakukan dengan ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu." Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak bosan-bosan kita mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin telah kita bahas, yaitu tentang meninggalkan hasad dan juga dendam terhadap sesama muslim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bihi anba'ana al-Baihaqi bi isnadihi 'anil Hasani fi qawlihi ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Qala dawuh sapa al-Hasan, huwa utawi hasad iku awwalu dzambin, kawitane dosa, kana kang ana apa zaman apa dzanbun fis samai iku ing dalem langit. Wa anil Ahnafi ibni Qaisin, lan saking al Ahnaf ibn Qais, khamsun ana lima, hunna kang utai khams iku kama kaya barang aqulu kang ucap sapa ingsun, la rahata ora ana istirahat iku maujud li hasudin ketuwe wong kang hasud, wong kang hasad, wala muru'ata lan ora ana penghormatan atau kehormatan iku maujud li kazubin ketuwe wong kang goroh, wala wafa'a lan ora ana nuhani janji iku maujud limulukin ketuwe pira-pira raja, wala khilata lan ora ana khilah iku maujud li bakhilin ketuwe wong kang bakhil, wala su'duda lan ora ana kemuliaan iku maujud li sayyi'il khuluqi ketuwe wong kang ala akhlaqi. Wa an Bishr ibn al-Haris, lan saking Bishr ibn al-Haris al-Hafi, al-adawatu utawi permusuhan iku fil qarabati ing dalam kekerabatan,
Wal hasadu lan utai hasad iku fil jirani ing dalem pira-pira tangga. Wal manfaatu lan utai manfaat iku fil ikhwani ing dalem pira-pira dulur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang apa itu hasad dan bagaimana bahayanya hasad pada diri kita dan orang lain, dan bahayanya hasad di dunia maupun di akhirat. Bahwasanya hasad artinya karahiyatun ni'mah, yaitu membenci kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang lain. Kepada orang lain. Dia menjadi dosa apabila seseorang sudah memiliki tekad kuat untuk melampiaskan kebencian itu dalam bentuk sikap, perbuatan maupun ucapan. Jika sudah tertuang dalam ucapan yang berisi keinginan menghilangkan nikmat saudaranya sesama muslim dari dirinya, jika sudah dia melakukan perbuatan usaha untuk melenyapkan, menghilangkan kenikmatan orang lain, maka di sini seseorang telah jatuh kepada kemaksiatan. Berdasarkan ayat Al-Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Tetapi hasad dalam bentuk apapun, apakah sudah diluapkan dalam perbuatan dan ucapan ataupun belum, itu sama-sama merugikan seseorang. Minimal menjadikan seseorang itu tidak pernah dia merasakan kebahagiaan dari dalam hatinya, karena dia senantiasa melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang ini adalah mauquf karena pernyataan dari Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu. Beliau adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang menjadi pemimpin dari para pemuda nanti di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain Sayyidah syababi ahlil jannah. Beliau mengatakan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad, bahwa dosa hasad ini adalah dosa yang pertama kali terjadi, kata beliau, itu di langit. Di langit di sini artinya yaitu ketika di surga, yang iblis laknatullah alaih itu dalam hatinya ada hasad terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kalau di langit sendiri, surga itu berada di atas langit yang ketujuh. Langit sendiri itu adalah tempat tinggal dari para malaikat, yang di sana tidak pernah ada kemaksiatan. Kalau di atas langit yang tujuh tidak pernah ada kemaksiatan, karena para malaikat itu terjaga mereka dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini adalah sifat yang melekat pada diri setiap para malaikat. Karena itu nggak ada malaikat yang kemudian hasad, tidak ada para malaikat yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Nggak ada yang berzina, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang melakukan dosa-dosa lainnya. Nah, sehingga langit ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat atau sebagai kiblat dalam berdoa.
tempat kita menengadahkan tangan kita ke sana. Karena langit memang suci dari perbuatan dosa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena di sana adalah tempat tinggal dari para malaikat yang senantiasa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika yang dimaksud awwalu dzambin kana fis sama, yang dimaksud adalah iblis, bukan para malaikat. Ini juga menambahkan dalil bahwa iblis itu bukan malaikat, tetapi iblis adalah dari bangsa jin. Ketika Nabi Adam alaihi salam telah diciptakan, Nabi Adam alaihi salam kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa Nabi Adam diberikan kemuliaan melebihi dari para malaikat dan melebihi dari makhluk dari bangsa jin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat dan juga kepada iblis yang ketika itu beribadah bersama para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi yang harus diingat bahwa sujud yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh para malaikat dan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam adalah sujudut tahiyyah, sujud untuk hormat, bukan untuk ibadah, bukan sujudul ibadah, bukan sujud ibadah untuk menyembah, tetapi sujud untuk menghormati, memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu lebih mulia daripada para malaikat dan juga para bangsa jin yang dalam hal ini adalah diwakili oleh iblis laknatullah alaihi. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud ibadah kepada para malaikat kepada Nabi Adam. Karena ibadah kepada selain Allah adalah syirik, dan Allah tidak mungkin memerintahkan manusia, memerintahkan makhluknya untuk syirik. Karena syirik adalah dosa terbesar yang apabila seseorang mati dalam keadaan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Karena itu sujud di sini yang diperintahkan oleh Allah dipastikan bukan sujudul ibadah, tetapi sujudut tahiyyah, sujud untuk hormat. Nah, di sini Nabi Adam alaihi salam diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan. Beliau diberikan kemuliaan, beliau dipilih sebagai salah satu nabi dan rasul, sehingga memiliki kemuliaan yang lebih dari para malaikat, sehingga menjadikan iblis laknatullah alaih memiliki sifat hasad di dalam hatinya, nggak suka dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak suka, ditambah lagi muncul sifat sombong dari dalam diri iblis laknatullah alaih, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa iblis laknatullah alaih mengatakan ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau, alasan dia, engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Nabi Adam dari tanah, maka saya lebih baik daripada Adam. Nah, jadi ada hasad, ada kibr dalam diri iblis laknatullah alaih, sehingga kemudian ini yang dimaksud oleh Sayyidina Hasan dalam riwayat ini, bahwa inilah dosa pertama yang terjadi, yaitu yang dilakukan oleh iblis terhadap Nabi Adam yang berupa dosa hasad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian diceritakan dari Al-Ahnaf bin Qais, beliau mengatakan ada 5 perkara yang itu seperti yang aku katakan. Artinya orang yang ada dalam dirinya 5 hal ini, dia nggak akan faktanya seperti yang aku katakan, yang akan aku katakan. Yaitu yang pertama, la rohata li hasudin. Orang yang punya penyakit hasad dalam hatinya itu nggak pernah bisa istirahat, capek, nggak pernah akan bisa istirahat. Kenapa? Ya karena dia setiap hari, setiap waktu, setiap detik akan melihat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Dia hidup di dunia ini, bersosial dengan teman-temannya, dengan tetangganya, dan dia tidak akan pernah melihat orang lain kecuali mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memandang nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya, tetapi dia melihat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Dan nikmat itu kan akan senantiasa muncul, akan senantiasa ada pada diri orang lain. Pada satu orang saja, kalau orang hatinya penuh dengan hasad, dia sudah capek pada satu orang. Misalnya satu orang tetangganya, kemarin dia habis beli mobil misalnya, udah sakit hatinya. Hari ini dia misalnya dapat rizki anak, tambah sakit lagi hatinya. Besok lagi hasil panenannya semakin banyak, tambah sakit lagi hatinya. Diberikan anugerah-anugerah itu kan, kenikmatan-kenikmatan itu kan setiap detik, setiap waktu seseorang itu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Kalau seseorang dalam hatinya penuh hasad, maka mengurus satu orang saja dia sudah kecapean sendiri. Apalagi kalau tetangganya ada 3, 4, 5, 6 banyak, padat penduduk misalnya. Udah yang masih mikir yang ini, yang situ sudah dapat nikmat lagi, yang sana juga begitu. Akhirnya apa? Dia nggak akan pernah istirahat. Orang istirahat artinya dia nggak akan bisa hidup dengan tenang, bahagia sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin. Apalagi kita berkumpul dalam satu majelis misalnya, berkumpul dalam satu tempat misalnya di pondok pesantren. Kalau ada hasad di hati dia seorang yang hasud, yang banyak sekali hasudnya, yang memang hasad itu menjadi mendarah daging dalam dirinya, maka melihat semua temannya yang Allah anugerahi nikmat, maka dia nggak pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena itu hilangkan sifat hasad dari dalam hati kita, hilangkan. Karena nikmat yang Allah anugerahkan itu adalah fadlun minallah. Semuanya adalah karunia dari Allah. Bukan dia yang menentukan rizki, bukan dia yang menentukan ketampanan dan kecantikan, bukan tetangga kita yang menentukan kekayaan dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada mereka. Maka ya tidak seyogyanya bagi seseorang kemudian ada hasad dari dalam hatinya. Sebaliknya seseorang harus berpikir terhadap dirinya bahwa dirinya telah Allah juga anugerahkan nikmat-nikmat yang jumlahnya sangat banyak. Karena itu kemarin di antara cabang dari keimanan kita adalah menghitung-hitung nikmat kita, bukan menghitung-hitung nikmat orang lain. Tapi kita hendaknya berpikir tentang nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar, kita sehat, kita hidup, kita bisa makan, kita bisa minum setiap hari, dan sebagainya. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu yang harus kita hitung-hitung. Kalau perlu kita tulis di buku misalnya, dan nggak akan
buku setebal apapun, jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka masih kurang buku itu. Karena apa? Saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apabila kita menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita nggak akan hasad kepada orang lain terhadap nikmat orang lain. Yang menjadikan seseorang itu hasad adalah dia menghitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Jadi dihitung nikmat yang Allah anugerahkan diberikan kepada orang lain, melupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Ditambah dia lupa bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah fadlun minallah, bukan ketentuan yang dibuat oleh orang tersebut, tetapi Allah yang memberikannya, Allah yang menganugerahkannya. Sedangkan Allah fa'alul lima yurid, Allah melakukan apa saja sesuai dengan yang dikehendaki. Sebagian orang diberikan nikmat yang lebih dari orang lain, tetapi kenikmatan-kenikmatan tersebut jika itu berupa kenikmatan duniawi tetapi tidak diiringi dengan kenikmatan agama dalam dininya, maka itu juga akan sia-sia. Karena kenikmatan yang sesungguhnya yang akan menjadikan seseorang selamat adalah kenikmatan dalam agama. Kalau seseorang misalnya secara fisik senantiasa diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia orang yang beriman, dia seorang muslim, udah segala-galanya telah dia dapatkan. Misalnya seseorang diberikan oleh Allah, dijadikan sebagai orang yang buruk muka misalnya, udah jelek orangnya, tetapi dia mukmin, muslim, rajin ibadah lagi, rajin belajar ilmu agama lagi, udah segala-galanya telah diberikan kepada dia. Itu yang seseorang harus tetap ingat, yang seseorang harus tetap ingat bahwa kenikmatan agama jauh lebih penting dan lebih lebih berharga dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la rahata li hasudin, nggak ada pernah istirahat bagi orang yang terpatri dalam hati seseorang rasa hasud. Kasihan, bisa-bisa mati kering dia kalau dalam hatinya senantiasa hasad. Iya, kurus, bisa mati dia berpikir terus yang difikirkan adalah kenikmatan orang lain, bukan kenikmatan dirinya yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Seseorang hendaknya senang jika temannya itu mendapatkan kenikmatan. Karena kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita itu terkadang menjadi ujian bagi kita, bagi orang lain. Dan jika seseorang tidak sabar dalam mendapatkan ujian itu, karena ujian bukan selalu berupa musibah, terkadang ujian itu berupa nikmah. Yang apabila seseorang tidak bisa mensyukuri nikmat itu, maka berarti tidak lulus dalam ujian dan dia terancam keselamatannya nanti di akhirat. Wala muru'ata likadzubin, ini permasalahan yang lain, tetapi perlu untuk kita renungkan. La muru'ata likadzubin, tidak ada kehormatan bagi para pendusta. Kalau orang itu suka dusta, suka bohong, siapa yang akan menghormatinya? Nggak akan ada. Seseorang ketahuan berbohong satu kali saja, jatuh harga dirinya. Satu kali berbohong, misalnya kamu ketahuan saya berbohong, habis. Apalagi kalau dia berkali-kali berbohong, besok berbohong. Terus namanya apa? Di sini kadzub.
Kalau kadzib artinya orang yang berbohong, sesekali berbohong. Kalau kadzub ya memang kerjaannya bohong. Kadzab kerjaannya bohong, setiap hari itu saja bohong saja, kepada setiap orang berbohong. Kalau sudah seperti itu, sama sekali dia nggak memiliki muru'ah, nggak memiliki kehormatan sama sekali, indallah juga indan nas. Siapa yang akan percaya kepada dia? Orang yang nggak dipercaya, apakah memiliki kehormatan? Nggak akan memiliki kehormatan. Dianggap sampah di masyarakat orang yang pembohong. Kalau ada orang ngomong, ditertawain oleh kawan-kawannya, paling bohong itu. Kalau dia sedang cerita, maka orang nggak akan mendengarkan. Namanya saja dia orang yang pembohong. Karena itu kita juga harus menghindari dosa kadzib. Nah, karena ini bisa terus menerus ya, terus menerus seseorang akan terjerembab dalam bohong sekali seseorang mencoba untuk berbohong. Wala wafa alimulukin, wala wafa alimulukin, dan tidak ada menepati janji bagi para raja. Nah, ini pada umumnya begitu ya, kecuali al-khulafa ar-rasyidun. Nah, mereka kalau para raja, orang-orang pejabat, sulit dari mereka untuk betul-betul memenuhi janji-janji mereka, kecuali hanya sedikit di antara mereka. Wala hilata li bakhilin, tidak ada khilah bagi orang yang bakhil. Ini sudah kita ceritakan kemarin, orang yang bakhil, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk menunaikan sesuatu yang wajib. Nah, itu bakhil. Ada seseorang yang misalnya memiliki harta yang dia telah wajib untuk mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak keluarkan. Dia memiliki harta, memiliki istri dan anak, tetapi dia tidak keluarkan hartanya untuk memberikan nafkah istri dan anaknya. Itu namanya orang yang bakhil. Orang yang seperti itu tidak ada khilah bagi dia untuk nanti bisa selamat. Nah, karena itu seseorang harus menghindari dosa bukhl ini. Ini juga sudah kita jelaskan. Wala su'duda li sayyi'il khuluqi. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang jelek akhlaknya. Nah, ini sudah merangkum dari semua. Karena orang yang dalam hatinya itu ada hasad, yang dia adalah pembohong, tidak menepati janji dan bukhl, itu semuanya adalah bagian dari sayyi'ul khuluq, dari buruknya akhlak. Karena berakhlak yang mulia, insyaallah mungkin nanti akan ada kita terangkan lebih rinci. Akhlak mulia itu artinya berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik kepada siapa saja. Artinya tidak melakukan keburukan, kejahatan kepada seseorang. Nah, ketika seseorang itu buruk akhlaknya, dalam hatinya penuh dengan hasad, dia selalu berbohong, dia selalu berbuat kezoliman kepada orang lain, kejahatan kepada orang lain, maka orang yang semacam itu dia nggak akan mulia, tidak akan dimuliakan, baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun oleh sesama manusia. Orang yang baik akhlaknya, dia yang akan dimuliakan, baik oleh Allah maupun oleh manusia. Oleh Allah karena memang ada janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu." Saya adalah yang akan yang akan menuntun. Za'im di sini artinya Rasulullah sendiri nanti yang akan menjamin seseorang yang mau memperbaiki akhlaknya dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi.
Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku secara makna artinya aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang mau memperbaiki akhlaknya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa kemuliaan akhlak yang mulia ini itu sama dengan kemuliaan orang yang setiap malam itu melaksanakan sholat malam, dan setiap setiap hari dia berpuasa. Kalau siang dia terus berpuasa, kalau malam dia terus melakukan sholat-sholat malam, tahajud dan lainnya. Orang yang berakhlak mulia derajatnya seperti itu. Nah, sebaliknya kalau orang itu tidak berakhlak mulia, suka melakukan kejahatan kepada orang lain, selalu melakukan sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain, dan dia juga tidak sabar ketika disakiti oleh orang lain sehingga dia membalas perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan buruk yang sama, itu namanya sayyi'ul khuluq. Maka orang tersebut, orang yang seperti itu tidak memiliki kemuliaan, baik menurut Allah juga menurut manusia. Di masyarakat juga orang yang buruk akhlaknya tidak akan dihormati sama sekali. Hilang penghormatan orang lain terhadap dirinya jika ada orang yang akhlaknya buruk. Bahkan meskipun orang itu secara status sosial di masyarakat tinggi, dia misalnya menjadi seorang pejabat di masyarakat itu, atau bahkan seseorang itu memiliki ilmu yang banyak, tetapi jika akhlaknya buruk, hancur juga, dia tidak akan dimuliakan oleh Allah, juga tidak akan dimuliakan oleh manusia. Karena itu akhlak harus dijaga, adab harus dijaga, adab kepada sesama harus dijaga agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan Bishr ibn al-Haris al-Hafi, beliau mengatakan al-adawatu fil qarabati wal hasadu fil jirani wal manfaatu fil ikhwani. Permusuhan itu ada dalam kekerabatan, hasad itu ada dalam jiran, tetangga, wal manfaah fil ikhwan, kemanfaatan itu ada dalam persaudaraan. Nah, permusuhan biasanya bisa terjadi dalam kekerabatan. Nah, yang nanti berarti terjadi qat'ur rahim, memutus hubungan kekerabatan. Sering terjadi. Terkadang kakak beradik kemudian bermusuhan satu yang lain, tidak saling tegur sapa, bermusuhan satu yang lain. Bahkan banyak terjadi bersaudara, bahkan bersaudara adik dan kakak misalnya, kemudian saling mencelakai satu dan yang lain. Ini banyak sekali terjadi. Bahkan pada masa manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, putranya itu bermusuhannya dengan siapa? Ya dengan kakak adik, Qabil dengan Habil. Jadi memang berpotensi dalam sebuah hubungan kekerabatan ada potensi permusuhan di antara mereka. Yang pada umumnya permusuhan itu juga lahir dari hasad yang ada dalam hati seseorang terhadap sesamanya. Kakaknya misalnya diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang luas, adiknya nggak terima, apalagi kakaknya nggak mau membantu adiknya, dan seterusnya. Maka itu akan menumbuhkan kebencian dan akan menumbuhkan permusuhan di dalam hati, dalam kekerabatan. Maka dalam Islam seseorang diwajibkan untuk silaturahim, untuk menyambung tali persaudaraan, kekerabatan.
Itu yang dimaksud dengan silaturahim itu begitu, yaitu menyambung ikatan persaudaraan kekerabatan. Dan itu bisa dilakukan yang pertama adalah dengan mengunjunginya secara berkala. Entah ketika di waktu senang, misalnya di hari raya, dia mendatanginya. Atau di hari dia memiliki walimah, maka seseorang mendatanginya. Atau misalnya di hari kesedihan, ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia ada di antara keluarganya yang meninggal, maka dia datang. Itu adalah salah satu bentuk silaturahim. Atau dengan cara membantu kerabat itu yang membutuhkan. Misalnya ada kerabatnya yang miskin, yang membutuhkan bantuan dia, maka dia membantu dia. Itu adalah bagian dari silaturahim yang diwajibkan di dalam Islam. Karena jika silaturahim itu tidak dilakukan, maka akan nanti al-adawah, permusuhan yang akan muncul. Bahkan permusuhan antar kerabat ini bisa lebih berat dibandingkan dengan permusuhan dengan tetangga, permusuhan dengan orang lain. Nah, kenapa? Karena yang seharusnya kerabat itu mau membantu, dia nggak membantu. Akhirnya apa? Dia mengatakan udah nggak saudara-saudaraan saya. Ada saudara, punya saudara, tetapi di saat saudaranya yang lain susah, dia diam saja, tidak mau membantu, tidak mau meringankan beban dari saudaranya yang lain. Udah saya nggak kerabat-kerabatan, dia nggak pernah mau datang ke sini. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang dia jabatannya tinggi, nggak pernah mau datang ke tempat saya. Ini akhirnya apa? Terjadi permusuhan yang terkadang itu lebih membahayakan daripada permusuhan di hubungan-hubungan selain kekerabatan. Nah, itu harus dijaga silaturahim untuk menghindari adanya al-adawah di dalam kekerabatan. Wal hasad fil jiran. Hasad itu sering terjadi antar tetangga. Biasanya antar tetangga. Tetangga itu apakah tetangga yang seperti ini atau juga termasuk di sini adalah antar teman. Biasanya hasad itu dengan yang selevel atau seprofesi. Kalau santri dengan santri, kalau guru dengan guru, kiai dengan kiai, petani dengan petani. Kemudian pedagang, hasadnya kepada pedagang. Biasanya seperti itu. Permusuhan yang muncul dari hasad itu biasanya yang selevel begitu. Karena apa? Karena dia menginginkan sesuatu yang kenikmatan ada pada orang lain itu hilang, kemudian berpindah kepada dirinya. Misalnya kalau santri dengan santri, ya dari sisi misalnya pemahaman, hafalan, yang lain lebih baik daripada dirinya. Muncul hasad, kemudian berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain dari dirinya. Bagaimana dia nggak tahan dari pondok ini, segera pulang dan kemudian dia yang menjadi juara misalnya. Bagaimana dia berusaha, dia nggak bisa menghafal. Nah, itu santri dengan santri. Terkadang kiai dengan kiai. Terkadang muncul juga, meskipun mereka juga secara umum orang baik-baik ya, secara umum karena mereka berilmu agama, tetapi terkadang masuk juga hasad dalam dirinya. Misalnya dia punya pondok, sana punya pondok. Pondoknya di sana kok ramai sekali. Punya si teman dia fulan, si fulan kiai fulan, ramai sekali. Semakin hari semakin banyak santrinya. Sementara pondok dia tetap begitu-begitu saja. Malah berkurang lagi santrinya. Kemudian apa? Dalam hatinya ada hasad. Nah, kemudian dia berusaha bagaimana orang itu santrinya berkurang, atau akhirnya dia menyebarkan fitnah di masyarakat. Kiai itu begini dan begitu.
kemudian bagaimana dia berusaha mempengaruhi santri agar pergi dari pondok itu akan terjadi. Pedagang dengan pedagang, ini pedagang jualan di toko, dia punya toko, situ punya toko. Toko sana lebih ramai daripada toko dia, maka akan muncul hasad dari dirinya bagaimana menghilangkan kenikmatan tetangganya yang berdagang dan beralih nikmat itu kepada dirinya. Petani dengan petani sama-sama menanam padi, yang sana atau cabai misalnya, yang sana lebih baik daripada sini, itu akan muncul hasad. Biasanya yang selevel itu hasad itu terjadi. Dikatakan di sini bahwa hasad itu muncul sering fil jiron. Bertetangga dalam hal misalnya rumah bertetanggaan, tokonya bertetanggaan misalnya kan. Kemudian dan seterusnya seperti yang tadi telah kita ceritakan. Pondoknya berdekatan, kalau misalnya pondok pesantrennya yang satu di sini, yang satu di kabupaten yang lain atau di kecamatan yang lain, itu kecil akan muncul hasad. Ini di satu kampung ada 2 pondok atau 3 pondok, yang satu rame, yang satu sepi. Nah, ini muncul hasud. Atau misalnya ada 2 lembaga, yang satu lembaga yang sama, yang satu sekolahnya SMP, yang satu SMP misalnya, sama-sama SMA dalam satu daerah, maka di sini nanti akan muncul hasad. Nah, maka harus diwaspadai hal yang seperti itu. Kalau dalam agama, apalagi dalam dakwah, seharusnya seseorang itu apa? Gembira, senang apabila ada orang lain yang lebih dari dirinya. Nah, lebih dari dirinya. Di sini ada pondok pesantren, di situ ada pondok pesantren. Yang sana ramai sekali. Alhamdulillah seharusnya. Karena agama ini bisa berkembang meskipun tidak melalui dirinya, tetapi melalui orang lain. Karena tujuan akhir dari dirinya adalah nasrul ilmi wad din, menyebarkan ilmu agama dan menyebarkan agama. Itu tujuan utama. Jika itu bisa terlaksana meskipun dengan tangan orang lain, maka itu sebuah kegembiraan tersendiri seharusnya bagi dia. Jika kemudian dalam satu kampung misalnya ada 2 dai, yang satu laris sering diundang pengajian, yang satu jarang-jarang. Kalau udah nggak ada yang bisa baru dia misalnya. Nah, nggak perlu dia hasad, karena kenikmatan itu dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang. Nah, tentu semuanya ada hikmah, dan kemudian dia harus menyadari bahwa tujuan dia sebagai dai adalah untuk berdakwah. Jika dakwah sudah terlaksana dengan orang lain, bukan dengan dirinya, dia pun hendaknya dia bergembira, senang, bukan malah kemudian hasad kepada sesama. Sering dai hasad kepada dai yang lain, akhirnya menyebarkan fitnah, berita hoax tentang orang lain yang tidak diperbuat, kemudian disebarluaskan untuk menjatuhkan harga diri dari seorang dai yang lain, agar orang nggak ngundang dia lagi tetapi berpindah kepada dirinya. Nah, ini sering dan banyak terjadi. Karena itu kita harus waspada. Kita ini sebagai apa? Misalnya santri, maka waspada, hasad sesama santri. Karena santri nggak akan hasad kepada guru. Tetapi guru harus hati-hati. Nah, jangan sampai hasad kepada sesama guru. Yang guru yang satu misalnya disukai oleh murid-muridnya, yang dia kurang disukai. Nah, harus introspeksi diri, bukan hasad kepada guru yang lainnya. Nah, pedagang, hati-hati, jangan hasad kepada sesama pedagang dan seterusnya. Nah, harus diwaspadai terhadap yang sesama ini, sesama profesi, sesama pekerjaan dan seterusnya. Itu akan berpotensi munculnya hasad dari dalam diri kita. Nah, atau yang misalnya dari sisi duniawi, yang kaya akan hasad dengan yang kaya biasanya.
yang yang dia punya jabatan tinggi, maka dia akan sesama pejabat, dia akan ada hasad. Keras, sangat keras. Hasad ini akan muncul sesama pejabat untuk merebutkan posisi, ini sangat keras. Dan biasanya malah dengan temannya sendiri, bukan dengan orang lain. Kalau misalnya dalam sebuah partai politik misalnya, maka sesama mereka yang ada dalam satu partai itu muncul hasad untuk menyingkirkan orang lain dan dia mendapatkan kenikmatan yang dia inginkan. Waspada terhadap hasad ini karena akan sangat membahayakan. Kita katakan kemarin, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Salah satu bentuk bahaya terhadap orang lain itu apa? Yaitu bisa terjadi penyakit ain terhadap orang lain. Ada penyakit yang namanya al-ain. Penyakit ain itu muncul dari pandangan hasad dari orang lain kepada dia. Kalau ada seseorang misalnya diberikan anugerah berupa ketampanan atau kecantikan wajah, kemudian ada orang memandang dia, seharusnya dia pandangannya adalah pandangan gembira, pandangan rahmah, tetapi enggak, pandangannya adalah pandangan hasad terhadap orang yang dipandangnya ini. Maka dari pandangan ini, pandangan hasad itu bisa menyebabkan orang tersebut itu sakit, bahkan mati seketika bisa terjadi. Karena itu hati-hati kalau pajang-pajang foto, harus hati-hati pajang-pajang foto atau orang-orang yang diberikan kenikmatan-kenikmatan tertentu, jangan suka pamer kepada orang lain. Karena ini jika untuk mewaspadai munculnya orang-orang yang memandang kita dengan pandangan hasad. Karena jika itu terjadi, itu sangat berbahaya. Bisa seseorang itu tiba-tiba sakit, bisa seseorang itu tiba-tiba kemudian sakit sampai mati, atau bahkan kemudian seketika itu terjadi. Begitu dipandang dengan pandangan hasad langsung terjadi kematian. Itu bisa terjadi. Jadi sangat berbahaya, dan kita meyakini adanya adanya penyakit ain ini. Dasarnya ya tadi itu, diantaranya min syarri hasidin idza hasad. Karena jika orang hasad terhadap kita, maka salah satu bahaya yang akan menimpa adalah penyakit ain itu. Atau di dalam ayat yang lain, disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunnaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqun. Ini penting untuk kita tahu ya, bahwa ada penyakit itu yang namanya penyakit ain, bukan hanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau oleh virus, tetapi ada penyakit-penyakit yang sumbernya hanya dari pandangan mata saja, dari pandangan mata orang yang hasad. Rasulullah bersabda, al-ainu haqqun yahduruhu syaitanu wa hasadu bni Adam. Penyakit ain itu benar-benar ada, bukan hanya khayalan atau bukan hanya cerita-cerita kosong, tetapi bahwa penyakit ain itu betul-betul ada. Yang dihadirkan adanya itu didatangkan oleh setan dan hasadnya manusia. Ketika seseorang memandang dengan hasad, maka setan bermain untuk mendatangkan penyakit kepada orang yang dipandang dengan pandangan yang hasad tersebut.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Hasan dan Husain ini pernah terkena ain. Sehingga menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedih karena melihat cucunya sakit terkena penyakit ain ini. Maka ketika itu malaikat Jibril alaihissalam itu datang kepada beliau. Wahai Muhammad, aku melihatmu sedang bersedih. Ada apa? Kemudian beliau menjawab bahwa sesungguhnya Hasan dan Husain itu terkena penyakit ain. Itu yang menjadikan beliau bersedih. Sehingga malaikat Jibril alaihissalam kemudian mengajarkan sebuah doa. Ini juga perlu untuk kita tahu, agar kalau seseorang terkena ain, maka kita bisa mengamalkan doa ini, yaitu meminta perlindungan dari penyakit ain. Allahumma dzas sultanil azim wal mannil qadim dzar rahmatil karim waliyal kalimatit tammati wa da'awatil mustajabati afi al-Hasan wal Husain min anfusil jinni wa a'yunil ins. Ini adalah doa yang dibaca ketika seseorang itu terkena ain. Tinggal nanti kalau siapa yang terkena, baru nanti al-Hasan wal Husainnya diganti. Wa afi siapa? Min anfusil jinni wa a'yunil insi. Ini bisa diamalkan karena ini berpotensi. Terkadang seseorang itu nggak tahu kenapa anaknya tiba-tiba sakit, kenapa dirinya tiba-tiba sakit. Bisa jadi itu adalah penyakit ain yang datang akibat dari pandangan hasad dari orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga diri kita hendaknya juga selalu membaca tahsin setiap pagi dan setiap petang. Yang perlu untuk dirutinkan, diistiqomahkan pagi dan sore, terutama juga sebelum tidur adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian Al-Fatihah 7 kali. Itu salah satu yang bisa dilakukan untuk menjaga dari penyakit ain, dan juga ini juga dari sihir dan lainnya. Kemudian kalau kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu misalnya yang bagus pada orang lain, maka kita hendaknya berdoa dengan doa Allahumma barik fihi wa la tadurrahu. Allahumma barik fihi, ya Allah berkailah dia, wala taburrahu, dan janganlah engkau memberikan bahaya kepada dirinya. Jadi bukan hasad yang muncul ketika kita melihat seseorang yang memiliki kelebihan, misalnya kita melihat ada orang yang diberikan ketampanan atau kecantikan, maka kita doakan keberkahan untuk dia. Kita melihat bayi yang lucu, yang tampan misalnya, maka yang kita baca apa? Allahumma barik fihi wa la tadurrahu. Bukan kemudian malah dengan pandangan hasad, karena jika dengan pandangan hasad maka akan membahayakan orang yang dipandangnya itu. Demikian, waktu telah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.